Injil Yohanes. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 3 ayat 31 sampai dengan 36. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Pada waktu itu Yesus berkata kepada Nikodemus, "Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, dari Injil Yohanes yang kita dengarkan baru saja merupakan kesaksian Yohanes tentang Yesus, bahwa hidup ini penuh pilihan. Masing-masing punya pilihan. Baru warna saja punya pilihan. Saya senang warna merah marun, gua senang oranye, Pak Agus senang coklat, Titoni senang kuning, Bu Anton senang hijau, dan sebagainya. Jadi memang hidup ini penuh dengan pilihan. Pilihan yang satu dengan pilihan yang lain tentu tidak sama. Kalaupun dipaksakan pasti ada yang berontak, karena kesukaan itu tidak bisa dipaksakan. Kita bisa memilih untuk dicintai Tuhan dan juga mencintai Tuhan. Atau sebaliknya, kita bisa memilih untuk mencintai Tuhan atau untuk dicintai Tuhan, sama saja hanya dibalik. Dalam Injil yang kita dengarkan tadi, Yohanes memberikan kesaksian pada para muridnya. Apa kesaksian itu? Agar para murid percaya penuh pada Tuhan Yesus yang menyelamatkan mereka. Percaya penuh, tidak sepotong-sepotong atau tidak separuh-separuh, penuh. Percaya yang berarti di sini adalah taat dengan kehendak Tuhan Yesus sendiri. Di antara banyak pilihan dari Yohanes tadi, kita sekarang akan merenung pada diri kita. Apakah kita sudah berupaya atau berusaha untuk memilih Tuhan Yesus di atas segalanya? Tidak perlu dijawab karena ini pertemuan pribadi. Apakah kita sudah berupaya atau berusaha untuk memilih Tuhan Yesus itu di atas segala pilihan kita? Kalau tadi warna baju contoh saya, sekarang pilihan untuk sepenuhnya berusaha memilih Yesus itu di atas segala pilihan, paling atas atau paling puncak atau paling utama. Sekarang kita akan membandingkan dengan makna Paskah sesuai tema yang kita renungkan pada malam hari ini. Hari-hari ini kita masih dalam suasana Paskah, minggu yang kedua. Paskah
merupakan perayaan terpenting di dalam iman Katolik atau iman kita. Memperingati kebangkitan Yesus pada hari ketiga setelah penyalibannya menandai kemenangan atas dosa dan maut. Ini yang harus kita pahami dulu. Paskah melambangkan harapan baru, penebusan dosa manusia, dan janji hidup kekal bagi umat yang percaya pada Tuhan Yesus. Tidak kita pungkiri, kita memang percaya sepenuhnya pada Tuhan Yesus atas keselamatan, atas hidup baru. Ada poin-poin penting mengenai arti Paskah sendiri. Asal usul istilah Paskah. Kata Paskah ternyata berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Pesach atau Paskah, yang artinya melewati. Melewati di sini merujuk pada peristiwa pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, Paskah juga merupakan kebangkitan Yesus yang kita rayakan dalam kebangkitan itu, yaitu kebangkitan Yesus dari antara orang mati yang merupakan dasar dari iman Katolik atau iman yang kita imani saat ini. Makna Paskah yang lain merupakan kemenangan atas dosa. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dianggap sebagai kurban yang sempurna untuk membayar atau menebus dosa manusia. Kita juga melihat bahwa Paskah itu juga merupakan harapan dan hidup baru. Paskah memberikan makna akan adanya kehidupan setelah kematian dan kesempatan untuk yang kedua bagi umat manusia untuk hidup baru. Yang sungguh paling penting adalah Paskah itu merupakan puncak iman Kristiani, di mana Paskah adalah puncak dari kisah sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, perayaan Paskah sendiri itu sering dikaitkan dengan sukacita, pesta-pesta. Kalau anak-anak tentu ada pesta anak, ada mencari telur Paskah, intinya makan-makan. Tidak hanya itu, tidak hanya sukacita, tetapi ada harapan baru. Dan yang paling penting di sini, makna Paskah adalah munculnya solidaritas terhadap sesama manusia yang kita hadapi sehari-hari. Teristimewa untuk manusia atau sesama kita yang lemah, yang miskin, yang tersingkir, dan yang difabel atau cacat. Itu yang perlu uluran tangan utama. Lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Paskah bukan hanya ibadah dan perayaan, tapi Paskah mengajak semuanya untuk refleksi diri. Apa saja yang harus kita refleksikan, Bapak Ibu? Hal-hal apa saja yang perlu kita hilangkan, dan hal-hal apa saja yang ingin kita bangkitkan dari makna Paskah itu. Ada beberapa contoh dalam kehidupan nyata hal-hal yang perlu kita hilangkan. Contohnya, misal ego. Ego itu tentu muncul dari masing-masing pribadi, lalu tersalurkan pada fakta kenyataan hidup. Ego biasanya memandang orang lain itu remeh, memandang orang lain itu kurang, memandang orang lain itu lebih rendah dari saya. Itu ego. Ego kalau dipelihara, hidup ini akan menjadi hidup individual karena sudah tidak ada rasa solidaritas terhadap sesama. Apalagi yang perlu kita hilangkan, kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidup. Kesombongan,
congkak hati, dengki, dan yang paling utama adalah rasa iri hati. Semua muncul dari pribadi kita masing-masing dulu, baru berkembang mengimbas ke sesama kita. Kemudian ada hal-hal yang juga kita bangkit dari antara keterpurukan tadi, dari keegoan, dari kesombongan, dari iri hati. Apa itu contohnya? Yaitu semangat untuk hidup baru. Yang tadinya terpuruk mempunyai semangat kembali. Peduli pada sesama. Saya senang salut dengan kegiatan ibu-ibu di lingkungan Lukas ini yang setiap bulan, khususnya pada tanggal 15, selalu mengadakan kegiatan peduli sesama dengan kegiatan sosial, mengumpulkan uang atau materi, tujuannya untuk meringankan sesama, untuk kegiatan sosial segala macam. Ada peduli pendidikan, ada tali asih, ada perhatian pada sekolah TK Indriasana yang dikelola paroki, kemudian ada yang sosial orang sakit untuk layatan dan sebagainya. Itu sudah terprogram sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit dan tidak terasa sesuai kemampuan. Mampunya 7.000 ya 7.000, mampunya 5.000 5.000, mampunya 10.000 10.000, dan tidak ada yang mengeluh. Ini yang saya salut. Setiap kegiatan ibu-ibu mendukung kegiatan lingkungan. Jadi dari kecil menjadi besar, dari lingkungan ke paroki. Ini yang sungguh luar biasa. Dan selalu kita ingatkan bagi yang ingin bergabung, tidak ikut arisan, tidak apa-apa, itu tidak wajib. Yang penting kita kumpulnya. Ini saya salut, sehingga anggota ibu-ibu itu semakin semarak, semakin bertambah. Semoga nanti yang lain juga hadir, tidak harus tiap bulan. Kalau longgar boleh menjadi anggota yang tetap. Artinya kita semakin hari lingkungan kita ini semakin punya kepedulian pada sesama. Hal kebangkitan yang lain yang akan kita ungkapkan, akan kita lakukan, yaitu suka berbagi. Berbagi di sini tidak harus berupa materi, barang. Berbagi pengalaman sudah berbagi. Berbagi sharing kehidupan sudah berbagi. Sehingga saudara-saudari kita yang menghadapi masalah bisa punya semangat bangkit kembali. Banyak hal yang bisa kita sumbangkan untuk berbagi, dimanapun bisa kita lakukan. Bangkit dari keterpurukan, ini juga merupakan kebangkitan yang harus kita perjuangkan. Biasanya Bapak Ibu, orang yang sudah terpuruk itu semakin melopro kalau tidak kita dekati saudara-saudari seiman. Semakin tidak mau tampil, apalagi kalau ada keterpurukan, mau hadir lalu disapa yang kurang menyenangkan, itu tambah terpuruk, tidak mau muncul lagi. Sehingga hari ini mari kita benahi dengan adanya makna Paskah, kita benahi apa yang menjadi perubahan-perubahan dari kita. Demikian Bapak Ibu makna Paskah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita dan sesama, baik di dalam keluarga, baik dalam lingkungan Lukas maupun dalam kehidupan paroki dan di lingkup masyarakat. Amin. Kita lanjutkan dengan doa